warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Holapi dengan NIM 8114220809. Perkenalkan, nama saya Ani Ututuni dengan NIM 8114220771. Kami dari kelas C, jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Jadi di sini kami akan mereview materi tentang konsep dasar K3. Terus kamu lagi ngapain di sini? Udah ngapa-ngapain? Silakan duduk. Nilo, kamu baca nggak berita kemarin? Berita apa? Dari tentang kecelakaan kerja. Yang aku lihat sih kayaknya mereka nggak menggunakan APD. Kenapa ya mereka nggak menggunakan APD? Padahal kerugiannya sangat banyak. Apa saja sih kerugiannya? Jadi kerugian dalam ketiga itu ada dua. Yang pertama kerugian yang terlihat, ada biaya pengobatan, kematian, korban luka, kerusakan properti. Yang kedua kerugian yang tidak terlihat, ada kerusakan bangunan, kerusakan alat atau mesin, kerusakan bahan dan properti atau material, kerusakan fasilitas dan Iya ya. Dan padahal K3 memiliki banyak manfaat bagi pekerja, perusahaan, dan masyarakat. Contoh dari manfaat untuk pekerja yaitu pekerja dapat memahami resiko dan bahaya dari pekerjaannya. Kalau untuk manfaat bagi perusahaan yaitu perusahaan mendapatkan citra positif karena menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaannya. Dan untuk manfaat bagi masyarakat itu, masyarakat dapat memastikan agar pekerjaannya pulang dengan selamat. terus ketiga juga ada tujuannya. Tujuan dari ketiga itu jika terjadinya kecelakaan kerja dan mencegah agar kecelakaan kerja tidak terulang kembali. Jadi lambang K3 itu bisa Anda lihat di sini. Lambangnya itu berupa palang berwarna hijau dengan roda bergaris 11 dan dengan dasar warna putih. Jadi makna dari 11 gerigi roda adalah 11 bab dan undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Makna tentang tanda palang itu artinya bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Makna dari tentang roda gerigi adalah bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Kalau makna dari warna putih itu adalah bersih dan suci. Kalau makna dari warna hijau yaitu selamat, sehat, dan sejahtera. Jadi peraturan tentang K3 itu ada UUD 1945, yang kedua ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Jadi dasar hukum ketiga itu ada tiga. Yang pertama pasal 5, 20, dan 27 ayat 2 Undang-Undang 1945. Yang kedua Undang-Undang nomor 1 tahun 1970. Yang ketiga pasal 86, 87 paragraf 5 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi definisi dari ketiga itu ada tiga, yang secara filosofi, keilmuan, dan secara epistemologi. Yang pertama secara filosofi itu suatu pemikiran dan upaya serta penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmaniah dan rohaniah tenaga kerja. Yang kedua secara keilmuan yaitu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, dan pencemaran lingkungan. Kriminologi yaitu merupakan suatu upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, ruang lingkup K3 itu meliputi keselamatan kerja di segala tempat kerja, baik di dalamnya, kerja dalam tanah, di dalam air, di permukaan tanah maupun di udara, yang meliputi seluruh wilayah keperusahaan Republik Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar K3 mengenai aksiden dan insiden. Aksiden adalah suatu kejadian yang tidak terduga atau tidak diinginkan yang mengakibatkan cedera atau kerugian pada manusia, kerusakan barang,
gangguan pekerjaan, dan pencemaran lingkungan. Sedangkan insiden itu adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan bila mana pada saat itu terjadi sedikit perubahan maka akan mengakibatkan aksiden. Contohnya itu adalah near miss atau hampir celaka. Keselamatan atau safety. Yang pertama itu mengontrol kerugian dan kecelakaan atau control of accident loss. Yang kedua, kemampuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan atau mengontrol resiko yang tidak bisa diterima. Selanjutnya ada kesehatan atau health, yaitu derajat atau tingkat keadaan fisik dari psikologi individu. Adapun istilah-istilah lain dari ketiga yaitu yang pertama hazard. Hazard adalah sumber bahaya potensial yang dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian atau harm. Harm adalah bentuk kerusakan atau kerugian berupa kematian, cedera, sakit fisik atau mental, dan kerusakan properti. Yang ketiga adalah risk atau risiko, adalah ukuran kemungkinan kerugian yang ditimbulkan dari sumber bahaya atau hazard tertentu. Yang keempat adalah aman atau safe, adalah suatu kondisi apabila di mana sumber bahaya dikendalikan ke tingkat yang memadai. Ini adalah lawan dari bahaya atau danger. Danger adalah tingkat bahaya dari suatu kondisi. Dalam video ini, kalian bisa melihat salah satu contoh. Jadi dalam video ini yaitu talinya hampir putus. Kemudian jika talinya putus itu bisa mengakibatkan dua akibat, yaitu aksiden dan insiden. Aksiden dalam video ini yaitu pekerja yang terjatuh tertimpa barang. Kemudian dalam video ini insidennya yaitu pekerja dapat menghindari tali yang putus dengan menjauhi area lifting dan agar dapat menghindari tertimpa barang. Jadi itulah video kami tentang materi konsep dasar K3. Apabila ada salah kata dan kekurangan dalam video ini, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't give